Hai Bizerian semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hendrik Vincent di acara Biztalk. Nah, acara ini merupakan acara yang sangat spesial karena kita biasanya mengundang para pembicara yang terbaik di bidangnya untuk berbicara terkait bisnis dan investasi dan juga terkait berbagai macam industri. Nah, pada kesempatan ini spesial banget nih karena kita langsung kedatangan oleh dua maestro di dunia film. Nah, kalau di sini mungkin teman-teman udah banyak yang familiar. Ada Om Jeremy Thomas di sini dan juga Om Lukman Sardi. Sapa-sapa dulu teman-teman. Tentang kita rambutnya putih. Om, biasanya Mas gitu. Kenapa tiba-tiba jadinya Om ya? Oh iya, spesial nih. Panggil Mas aja kali ya, atau Mas. Iya dong, Mas jangan aja ya, mentang-mentang siap. rambutnya putih gitu jadi Om. Oke. Siap Mas Lukman dan Mas Jeremy. Jadi kesempatan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya dan mungkin teman-teman juga udah lama ngefans gitu ya sama Mas Jeremy sama Mas Lukman juga di berbagai macam filmnya ataupun karya-karyanya gitu kan. Dan mungkin juga banyak juga generasi-generasi terbaru yang pengen menunggu-nunggu lagi nih, apalagi nih gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Mas Lukman dan juga Mas Jeremy. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton, kita bisa kenalan dulu secara overview. Mungkin udah kenal orangnya tapi belum tahu rekam jejak secara detail nih. Om Jeremy, Om lagi. Mas Jeremy sama Mas Lukman. Mungkin dari siapa dulu nih, Mas Lukman dulu. Sebelah kanan dulu. Oh iya. Siap. Gimana? Silakan Mas Lukman. Mungkin boleh ceritain dari sisi perjalanan karirnya kan sudah lebih dari 46 tahun Ya. Di dunia perfilman, dari aktor kemudian juga produser, itu rekam jejaknya secara perjalanan gimana, boleh ceritain Om? Lumayan panjang ya. Jadi 46 tahun direkap setengah jam ya nggak cukup. 46 tahun itu sebenarnya ada dua era gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau dulu kenapa dulu memang waktu kecil main film, tapi kan bukan sesuatu yang sifatnya profesional ya. Jadi kayak kebetulan keluarga lingkungannya film, terus kakak main film, and then satu hari ada sutradara film Om Wim Umboh, perlu peran anak laki, dia juga sahabatan sama papa, and then jamin gitu. Walaupun memang nggak cuma satu film itu, ada sekitar 8 film. Cuman in the way, abis itu kita ngalamin yang namanya film Indonesia mati suri lah di tahun 90-an. Film Indonesia mati suri, of course aku juga nggak yang lanjutin itu, nggak pernah kepikiran juga untuk main film lagi. Sampai di era tahun akhir 90-an masuk ke tahun 2000-an, di mana film Indonesia mulai menggeliat lagi. Di situ mulai kita lihat ada film Jalangkung, ada Apa Dengan Cinta, Petualangan Sherina. Ya udah, nggak disengaja juga akhirnya dari Miles Film, Mas Riri, Mbak Mira mau bikin film Gi, and then nggak tahu kenapa tiba-tiba dia minta aku casting, padahal nggak kepikiran untuk jadi aktor. Gitu. And casting, cuman ya udah ikut-ikutan aja, ya dapat syukur, nggak dapat ya udah gitu kan. Ternyata dapat. Dari situ sebenarnya proses itu lebih serius menekuni bidang keaktoran gitu, karena akhirnya ternyata menyadari bahwa memang passionnya di situ. Ya berlanjut sampai sekarang, and then punya pengalaman baru kerja di satu perusahaan, jadi di bidang media juga, and then pernah jadi produser juga, sempat nyutradarain juga, and then terus berlanjut sampai sekarang. Gitu sih. I see. Tapi kalau bicara lebih condong kemana nih, Mas Lukman? Lebih condong jadi aktor atau sebagai produser? Kalau sekarang cenderung ke kanan sih. Kanan nih apa nih? Ini kanan. Kalau aku sendiri sebenarnya kan basic pertamanya, passionnya of course aktor. Aktor ya. Kalau aku ditanya cenderung kemana, pasti itu hal yang paling besar adalah aktor. Cuman kan di dunia film itu kita nanti Mas Jeremy juga bisa cerita lah, bahwa kita karena punya passion yang gede, of course kita pengen belajar berproses di yang lainnya yang ada di dunia film itu sendiri. Karena ini kan saling berkait ya, bukan sesuatu yang terpisah-pisah gitu. Nah, akhirnya ya berjalannya dengan proses, kita terus belajar, yaitu masuk ke dunia director, produser gitu.
itu bagian dari apa ya, semacam berproses lah, semacam terus belajar. Tapi yang pasti dunia film ini kalau buat aku tuh seperti kehidupan aku. Jadi bukan lagi tentang oh ini pekerjaan gue nih. Ya of course ini menghasilkan uang untuk menjalani hidup sehari-hari dan segala macam. Tapi lebih kepada bahwa ini kayak hidup gue nih. Something yang sesuatu yang kayak nggak akan pernah ditinggalin gitu. Itu udah jadi bagian dari passion, kehidupan, apapun itu terjadinya gitu. Wow. Gitu. Ya. Sebenarnya saya selalu amazed sih Mas Lukman sama Mas Jeremy yang passionate banget gitu sama karya dan segala macam gitu ya. Mungkin Mas Jeremy juga ada pengalaman yang serupa nih terkait pandangan terhadap industri perfilman itu sendiri, mulai dari aktor sampai sekarang menjadi eksekutif produser juga. Mungkin boleh di-share Mas Jeremy. Beda apa sama nih sama Mas Lukman? Ya, pasti kalau serupa tapi tak sama. Iya. Serupa pada saat sama. Kalau saya berangkatnya itu dari tahun 92 itu dari sinetron. Dari sinetron, dan kebetulan zaman dulu memang sinetron kita itu tergarap dengan baik dan apik. Dan kalau dulu tuh satu episode itu 6 hari lah, 5 hari gitu loh. Nah, berdasarkan hasil proses yang baik, sampai sekarang orang mungkin masih mengingat. Jadi kalau orang bilang, wah Mas Jeremy syuting, bagi saya tuh nggak beda banyak ininya. Cuman zaman dulu tuh ya tergarap dengan baik, terproses dengan baik, terhasil dengan baik. Nah, menyambung apa yang dibilangin sohib saya ini Bro Lukman, aktor, produser, dan itu tuh lama-lama begitu Anda berkecimpung, itu dia akan menjadi kristalisasi. Kita sebagai pelaku industri atau orang yang di dalamnya, of course Lukman mungkin dari keluarga yang sudah ada di situ, dia lebih banyak direktorinya. Cuman saya rasa secara ambisi, secara keinginan, kayak orang-orang seperti saya sama Lukman itu, istilahnya bahasa gampangnya gini, gue udah ngeliat nih sebagai elemen aktor. Masa gue nggak bisa belajar atau menyerap pada saat gue menjadi orang di belakang layar? Itu wajar. Keinginan di Hollywood pun semua aktor tuh pasti akan jadi produce, co-produce, director, apapun IP. Di Hollywood tuh udah biasa. Ben Affleck kadang-kadang jadi director, kadang-kadang jadi produser, itu biasa. Nah, di Indonesia itu masih ada suatu gap. Kalau aktor, IP. Nah, dengan adanya evolving ini, gua rasa ini hal yang baik. Hal yang baik. Kenapa? Karena selalu saya bilang, tidak pintar-pintarnya kita, kalau orang udah 46 tahun atau saya 30 tahun, udah pasti lu akan kaya dengan pengalaman, lesson learn, error, dan yang the most important tuh kenapa? Kita yang duduk itu tahu orang-orang yang mana yang lagi nongol, scriptwriter yang baik, DP yang baik, kita tahu. Itu pengalaman yang paling mahal. Bukan semerta-merta ada uang membikin film atau enggak. Pengalaman di dalam itu yang membuat kita belajar. Karena ini kolektif result loh. Film itu kolektif result. Nggak bisa satu elemen berdiri, uang saja berdiri nggak akan jadi film yang baik. Creative work berdiri sendiri nggak akan jadi. Ini elemennya banyak. Nah, ini orang-orang seperti saya atau sama Bro Lukman ini mungkin sekarang mencoba mengevolving ini pelan-pelan. Gitu. Kenapa? Karena kan yang apa sih yang tidak bisa dibeli dari kami? Cuman satu kok, pengalaman doang. Kalau orang mau nyemplung di sini, dia nggak bisa membeli pengalaman kami. Dia hanya bisa mengambil pengalaman itu, melibatkan kami dalam suatu proses, dan dia di-empower. Karena kalau nggak di-empower, ya forget it. Akan menjadi buku cantik yang tertumpuk nanti. Betul. Nah, kalau bicara dari tadi pengalaman dan segala macam, Mas Jeremy, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang membuat sebuah film ini menjadi sukses atau tidak sukses? Nah, itu pertanyaan red flag tuh. Jadi itu pertanyaan red flag. Di film itu tidak ada, andai hari ini ada rumus yang menentukan suatu film atau sinetron itu bisa meledak, ya, saya mungkin nggak akan di film industri. Justru karena film itu tidak ada template. Industri ini nggak ada template, nggak ada bosnya. Nggak ada karirnya, lu baik sama orang atau lu jilatin siapa gitu, lu jadi nggak ada. Di sini adalah kreativitas, kebersamaan, bekerja dengan baik,
right timing, promosi dan segala macam terhasil, dan nggak ada championnya. Hari ini si A bisa pegang Citra, tahun depan lu bisa ngelihat anak muda pegang Citra. Iya. Gua mungkin udah berumur sama Lukman, tapi gua nggak ngelihat bahwa senior harus hebat, nggak ada di sini, bos. Respect iya, tapi secara prestasi anyone in this industry can be champion. Oleh karena itulah gua tertarik di industri yang tidak ada template-nya. Lu kerja baik, lu kerjakan dengan baik, lu selesaikan dengan baik, semuanya dengan baik, biarin penonton yang menentukan. Tidak ada rumus. Tapi kerjakan dulu prosesnya dengan baik. Iya. Gitu loh. Iya. Kerjakan dulu aja deh dengan baik. Tapi kalau udah prosesnya nggak baik, berarti Anda loncat ke luck. I don't believe 100% in luck di dunia seperti ini. Gitu. Karena luck itu bisa wrong timing, bisa, tapi bahan bakunya dikerjakan dulu deh. Itu dia. Jadi tidak ada formula. I see. Karena luck itu katanya gabungan antara persiapan dan kesempatan ya, Om Jeremy. Luck itu akan menjadi buah pada saat persiapan yang benar dan yang lain-lain. Kalau barang dasarnya udah nggak bagus, sehebat-hebatnya lu ngelak, sehebat-hebatnya lu promosi, orang keluar dari bioskop, barang ini nggak akan menjadi word of mouth yang baik. Iya. Tapi ya benar sih, memang persiapan segala macam ya di hal apapun ya, mau itu film, mau itu apapun gitu ya, persiapan yang sangat detail dan persiapan yang jauh-jauh hari dan juga eksekusi itu juga matters banget sih terhadap hasil sebuah karya. Betul. Gitu. Nah, kalau bicara terkait film kan memang udah lama malang melintang lah, Mas Lukman, gitu ya. Terkait genre dan segala macam kan banyak yang mengarah, kayaknya Mas Jeremy, Mas Lukman mostly genrenya lebih ke drama, romance dan segala macam. Itu pada saat nyemplung itu memang ada pengarahan nggak sih, atau arahnya memang ke arah sana nih, atau gimana, preferensi atau gimana? Nggak, sebenarnya kan itu bukan sesuatu hal yang jadi, aku bilang sedikit ya, menjadi aktor itu kan kita nggak pernah berpikir bahwa gue mau specialty di sini atau di situ gitu. Berjalannya waktu orang akan ngelihat gitu kan. Kayak misalnya aku sendiri sebenarnya kalau mau dilihat, komedi pernah main, horor pernah main, action main gitu, drama of course gitu kan. Seperti aku bilang bahwa film itu kan juga seperti kehidupan ya, bahwa kehidupan itu pun di dalamnya banyak sekali gitu. Masalah mungkin ada orang yang lebih senang lihat aku di drama, atau senang lihat Mas Jeremy di drama, atau lebih senang lihat siapa di mana, itu masalah selera dan segala macam. Tapi kita nggak pernah mengarah dalam hal yang gue specialty gini gitu. Sama juga ini kebetulan ada Jeremy gitu. Kadang-kadang orang suka salah kaprah kayak gini misalnya. Ini aktor sinetron, ini aktor film. Aktor is aktor. No sinetron, no film. Begitu ya namanya aktor. Yang membedakan apa? Medianya doang. Bahwa ini media televisi, ini media film gitu. Jadi masing-masing aktor juga mengerjakan sebuah proses yang sama sebenarnya. Cuman medianya keperluannya apa? I see. Gitu kan. Kan aktor ini kan bagian dari penciptaan juga gitu. Aktor ini bagian penciptaan loh, bukan cuma sekedar jadi boneka gitu. Dia melihat kayak misalnya bikin rumah. Ada arsitekturnya, dia yang bangun rumahnya, dia bikin fondasinya segala macam. Kita nih interior desainnya, menciptakan kayak sebuah rumah itu perlu diisi. Tentu kan interior desainnya menyesuaikan rumah itu kan, nggak mungkin rumah minimalis terus kursinya klasik gitu, nggak mungkin. Dia menciptakan gitu. Jadi itu yang aku bilang bahwa tadi juga poin bagus dari Jeremy bahwa film itu nggak ada formulanya. Memang ada formulanya, semua, tapi semua selama dijalankan proses dengan yang baik. Masalah nanti penontonnya, ini puluhan juta, ini enggak, itu it's about lagi interpretasi dan selera gitu. Bukan berarti film itu juga jelek gitu. Iya, benar. Intinya kan kayak gitu. Kita nggak bisa memaksakan selera orang atau interpretasi orang. Tapi yang penting film itu dimulai dengan sebuah proses yang baik. Nggak yang asal-asalan gitu. Misalnya sebuah film, oke nih, syuting aja kayak gini doang, skripnya nggak di develop dengan baik gitu kan, semuanya nggak dilakukan dengan baik gitu. Itu yang akan menjadi film itu bisa dianggap tidak berkualitas kalau menurut aku. Tapi selama proses, mana ada sih filmmaker yang mau sengaja mau bikin filmnya jadi jelek? Iya, benar sih. Nggak ada. Semua pasti niatnya pengen jadi bagus. Cuma balik lagi kan, ada masalah selera, interpretasi dan segala macam, momen gitu kan, momentum, bisa tiba-tiba
Memang secara genre kita horor itu luar biasa karena itu termasuk dalam culture-nya masyarakat Indonesia. Tapi horor pun juga masyarakat kita pinter. Dia nggak akan lihat horor yang akhirnya kontennya juga nggak bagus. Iya, cuma nggak semua juga berarti genre horor itu penontonnya apa banyak gitu. Yes. Ya it's depend lagi bagaimana kita ngelihat film itu sendiri gitu. Oke, Mas Lukman. Jadi kalau kita berbicara terkait genre segala macam, pasti kan selera masing-masing dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita bicara untuk project nih, kan kita saat ini juga sedang kolaborasi bersama Mas Lukman dan juga Mas Jeremy untuk 3 film bersama dengan Adia Pictures, bersama dengan Bishare juga. Nah, sebenarnya apa sih yang dilihat dari ketiga film ini? Mulai dari Romeo Ingkar Janji, Tulang Belulang, dan juga The Hole. Kenapa ini dipaketin jadi satu dan kenapa ini menjadi film yang patut kita tunggu-tunggu nih? Oke, ada 3 genre kalau kita ngomong, ya udah tadi genre itu selera, tapi ada 3 genre yang sebagian besar penonton Indonesia tuh suka. Satu yang tadi horor, 2 drama romance, drama keluarga, 3 komedi. Ini 3 genre yang cukup animonya cukup besar untuk penonton-penonton film di Indonesia. Kenapa? Karena ini juga tadi berdasarkan geografi dan segala macam, culture-nya kita tuh ada di dalam situ tuh. I see. Ya kan? Kalau kita ngomong keluarga deh, orang kita tuh kan sifatnya begitu ya. Sehingga film-film yang seperti itu relate dengan masalah keluarga atau apa akan jadi buat mereka tertarik. Horror of course dengan mistisnya. Komedi ya of course lah bagian dari hiburan, kita mencari hiburan yang tentunya ada unsur komedinya, bisa ketawa-ketawa dan segala macam. Tapi perhatiin juga deh, komedi pun di Indonesia itu rata-rata komedi yang sangat relate dengan keluarga. Ya kan? Nah, dengan adanya 3 film ini menurut aku ini pas banget gitu dengan yang tadi aku omongin tadi. Kalau kita ngomong Romeo Ingkar Janji, ini sebuah film romance, drama remaja, anak muda, tapi di dalamnya juga ada unsur keluarga yang kuat. Ini yang menariknya juga. Tapi ya kalau anak muda zaman sekarang tuh pasti juga suka gitu karena rasanya jatuh cinta sama seseorang segala macam yang tiba-tiba kayak dongeng gitu. Itu sesuatu hal yang menarik. 2 Tulang Belulang Tulang. Ini komedi tapi unsur keluarganya kuat banget dan culture-nya juga kuat banget. Iya, culture-nya. Sangat dekat gitu. Walaupun misalnya dari sudut pandang orang Sumatera Utara, tapi sebenarnya relate kemana-mana gitu. Yang satu lagi, of course, horor. The Hole. Ini juga genre yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Jadi menurut aku, 3 ini sebuah cerita yang sangat kuat. Yang apalagi kalau kita bisa ngobrolin tentang tadi investasi dan segala macam tentang di film. Kan menarik ya. Orang kadang-kadang juga bingung. Ada punya passion di film, tapi gue cara investasinya gimana? Terus film-film seperti apa aja yang dipilih ya? Yang kayak apa ya? Ya namanya kalau kita ngomong investasi kan maunya sesuatu yang sifatnya nanti ujungnya menguntungkan dong. Nggak mungkin pengen investasi tapi ujung-ujungnya juga nggak nguntungin. Menurut aku sih seperti itu. Mungkin nanti Mas Jeremy bisa nambah. Oke. Nah, mungkin terkait tadi, mungkin langsung ke Romeo Ingkar Janji dulu nih, karena tadi udah sebutin gitu ya. Jadi mungkin boleh di spill sedikit tapi mungkin jangan spoiler nih Mas Jeremy gitu ya. Karena nggak susah nih kalau spill tapi nggak spoiler gitu ya. Untuk bagaimana Romeo Ingkar Janji ini mungkin bisa lebih ke dari ceritanya, kemudian sampai ke pemilihan cast-nya, kemudian apa yang kira-kira akan menjadi ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan menjadi film yang berbeda dari yang lain. Oke, gini. Film Romeo Ingkar Janji ini sebenarnya seperti yang Lukman bilang tuh elemennya banyak. Tapi umbrellanya sebenarnya ini adalah family story. Family story ya? Ya. Umbrellanya gedenya adalah, of course, kalau lihat judulnya seperti Romance Drive. Romance ya. Tapi sebenarnya ini umbrella story. Kenapa saya bilang umbrella story? Camkan baik-baik. Semua anak yang lahir dan tumbuh itu berasal dari keluarga. Ingat dulu nih. Produk cintanya itu, ya, suka atau tidak suka, itu akan bermuara dari situasi keluarganya. Oke? Itu dulu dicamkan ya. Jadi tidak ada orang bercinta tanpa ada suatu background. Nah, ada 2 keluarga yang mempunyai background yang berbeda. 2 keluarga ini saya ingin memberikan tontonan kepada masyarakat bahwa
dalam situasi keluarga apapun, masing-masing keluarga itu mempunyai story yang berbeda. Tidak ada yang sama. Karena saya orang yang paling anti jika orang mulai menggeneralisasi suatu masalah. Lu gini ya, lu gini ya, lu gini. Tunggu dulu. Everybody have their own secret and their own story in their home. Hasilnya seperti apa ada di film ini. Ada seorang gadis, hasil dari suatu keluarga ini. Ada seorang cowok, hasil dari keluarga ini. Itu kulit satunya. Kulit duanya ceritain setelah mereka keluar dari rumahnya bertemu di suatu tempat, ada yang namanya destiny atau takdir. Yang lu tidak bisa lawan deh. Alam kita nggak bisa ngelawan. Kalau di agama orang bilang apa? Hidup, mati, cinta dan segala macam udah ada garisnya. Oke. Bagaimana kita mengikuti atau tidak mengikuti garis itu di sini juga ada ceritanya. Oke. Tapi yang paling menarik, kita selalu paling suka dalam kehidupan itu ada istilahnya second chance. Second chance. Orang diberi kesempatan lagi. Orang biasanya senang banget tuh, bro. Tapi kalau dikasih kesempatan berkali-kali nggak bisa appreciate, ya udah. Mendingan nggak usah. Itu namanya dodol. Jadi film ini elemennya banyak sekali. Saya waktu nonton sama Bro Lukman mengambil sedikit hints bahwa ini ada fairy tale-nya. Benar. Ada fairy tale yang kami nggak bisa ceritakan. Tapi pada saat ini, apakah ini cerita romance seperti yang film-film ada sebelumnya? Gue bisa jamin 100% bahwa itu tidak. Beda ini barangnya. Kita nggak bisa ceritakan. Tapi lokasinya kita berlokasi di Bali. Kebetulan Bali yang kita pilih juga Bali yang beda. Bukan Bali yang mainstream, tapi Bali yang agak ke ujung-ujung. Kenapa? Karena memang merepresentasikan dari feeling dari naratif skrip. Gitu kurang lebih. Wow. Ini gue makin penasaran juga nih sama filmnya dan nggak boleh banyak diceritain juga nih nanti jadi spoiler ya. Oke, kita pengen. Tapi kalau status syutingnya sekarang udah seperti apa? Sekarang udah masuk di post production. Ya. Nanti sore saya supervisi scoring musik. Color grading mungkin seminggu lagi. Trailer masih di rework here and there. Tapi saya menikmatin post pro karena menurut saya itu elemen yang sangat penting sebenarnya dari produksi yang selama ini selalu nggak pernah dikonsentrasikan, padahal post pro itu salah satu elemen yang kalau di luar negeri itu di Oscar sound engineer apa tuh masuk kategori mereka tuh banyak sekali. I see. Jadi Mas Jeremy ada main juga atau hanya pure ini di film ini? Saya enggak. Saya kebetulan di film ini di belakang layar. Belakang layar. Oke. Berarti cast-nya boleh dibocorin kalau cast-nya atau nggak boleh? Boleh. Cast-nya boleh. Di sini cast-nya ada dari yang paling senior ada Tante Widiawati. Teman saya Brodoni Damara. Mereka tuh actingnya bagus-bagus. Lalu ada anakku Valerie. Ada Romeo, Morgan. Ada Morgan, ada Tatiana Akman, ada Fajar Nugrah, ada satu lagi siapa itu ya? Zulfa. Saya happy waktu preview saya lihat secara belt mereka tuh actingnya dalam belt yang sama. Ya pasti ada begini-begininya tapi dalam belt yang sama. Nggak ada yang lari gitu loh. Saya happy di situ dan kebetulan disutradari oleh Emil juga. Emil Heradi, saya rasa filmnya awalnya sudah cukup baik ya. Dan memang warna ini agak sedikit berbeda sih. Bro Lukman pernah nonton lah. Pernah nonton. Pasti. Oke. Seru banget nih teman-teman. Jadi akan berbeda gitu ya kelihatannya dan buat teman-teman yang memang udah kepengen untuk ikutan join di film ini nanti silahkan aja karena saat ini kita juga lagi open untuk teman-teman bisa investasi tadi karena balik lagi kalau tadinya bingung, saya juga bingung gimana cara kita investasi ke film gitu ya dan mungkin teknisnya berbeda dan segala macam gitu ya tapi dari pengalaman Mas Lukman nih kalau film itu sebenarnya yang paling bisa menjadi faktor yang menguntungkan itu di sisi mana sih Mas Lukman? Dalam secara bisnis nih? Secara bisnis. Oke, of course pertama kalau kita ngomong di Indonesia, output utamanya di bioskop. Bioskop ya? Dari bioskop itu, dari penjualan tiket, tentunya bisa dilihat.
Kedua, kalau sekarang itu kita ada yang namanya OTT atau streaming platform. Itu sesuatu yang menarik juga karena kalau dulu mungkin kan film bioskop habis, either dia ke TV atau ya udah gitu kan. Kalau sekarang itu bisa jadi masuk lagi ke OTT, ya kan, streaming platform. Itu juga bagian yang juga menjadi sebuah hal yang menarik untuk sebuah bisnis gitu. Bahwa kita kan sebuah bisnis pengennya kan ada yang sustainability kan, nggak yang cuma berhenti di satu titik. Sebenarnya film tuh pun kayak begitu gitu. Sejauh ini kalau sekarang tuh kayak gitu, dari bioskop, dari OTT, tentu ada satu lagi apa ya, aku lupa deh. Dari titik mana lagi itu, jadi tapi potensinya sangat sangat bagus gitu kalau kita bicara tentang investasi gitu. Dan maksudnya kan kalau kita misalnya ngomong contohnya di Bijar aja, kan ini kan juga ada keleluasaan gitu. Kita kan nggak yang tiba-tiba untuk investasi film itu perlu nggak perlu ngumpulin duit yang banyak gitu. Tapi ternyata kita misalnya punya passion nih, punya passion terhadap film itu sendiri. Mungkin kan bisa dilihat tadi dari ceritanya Romi yang Korjan dia menarik. Atau mungkin ada orang yang lihat bahwa film itu akan menarik dari pemainnya gitu. Pemainnya yang jualan itu juga bagian jadi bahan untuk berpikir untuk investasi juga kan. Nah, itu akhirnya kan sekarang enaknya kita nggak perlu uang yang besar gitu. Tapi kita punya passion, kita misalnya mau masuk ke Bishare untuk investasi film, tentunya juga di situ juga sangat jelas mengenai prosesnya dan segala macam. Udah sangat jelas banget, resmi gitu, bukan yang tiba-tiba habis itu ngilang atau whatever gitu, itu sangat jelas. Gitu sih. Jadi buat teman-teman nanti silahkan bisa dicek, di situ ada proposal detailnya tadi seperti yang Mas Luman sampaikan, dan memang kerennya adalah saya juga nggak berani kalau saya masuk ke film yang memang saya nggak tahu nih orang belakangnya siapa, latar belakangnya siapa, dan ini sangat jelas nih teman-teman bahwa di sini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya, Mas Jeremy, Mas Lukman, yang sudah punya rekam jejak yang kita nggak usah ragukan lagi. Saya ingin menambahkan itu. Oh ya, silakan. Mas Jeremy. Apa yang kamu bilang tadi itu menurut saya key point yang paling penting. Kenapa? Mungkin Lukman nih ada sependapat Mas. Banyak sekali sekarang film yang diproduksi itu dengan orang yang mau invest di film itu, to be honest itu sangat luar biasa banyaknya. Tapi yang kamu bilang tadi itu lebih baik. Orang mau investnya dia mesti tahu dulu nih siapa nih people behind the gun-nya. Karena banyak kejadian investor itu invest di suatu film yang people behind the gun-nya itu tidak trustworthy atau tidak bisa punya akuntabilitas yang bisa mempertanggungjawabkan secara hasil dan result yang baik. Nah, dengan adanya medium seperti ini yang harus dikomunikasikan ke publik. Dia udah 46 tahun, dia nggak mungkin menciderai tempat di mana dia berpijak atau berkarya. Saya 30 tahun. Bahasa gampangnya gini lah. Whatever we have in the table is came from our industry. Kita tidak mungkin menciderai itu. Nah, berdasarkan itulah kita sekarang mulai memang assemble bagaimana. Tapi kan ingat, hasil yang baik itu kan ada dari orang-orang seperti kamu, ada dari investor, ada dari orang kreatifnya yang harus satu umbrella gitu loh. Nah, ini yang paket ini yang mesti dikomunikasikan ke publik sehingga orang berinvestasi, mereka ada yang namanya bukan hanya produk, tapi gue believe dengan orang-orang di belakangnya. Sama mau nambahin juga buat kalian semua pencinta film Indonesia. Kalian harus tahu bahwa kalian tuh bagian dari industri ini juga. Bukan terpisah filmmaker dan penonton gitu. Ini jadi bagian yang jadi satu gitu. Filmmaker buat film tentu perlu penonton. Penonton untuk mendapatkan konten-konten yang baik tentu perlu orang-orang yang membuatnya. Nah, jadi yang kadang-kadang orang suka salah bahwa ini penonton bagian lain nih. Loh, justru penonton itu juga bagian dari industri film loh. Dia yang membawa juga film itu mengarah kemana, dan kemajuan film itu sendiri juga ditentukan dari para penontonnya. Iya, betul. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman di sini, saya juga mengajak nih teman-teman gitu ya, ketika teman-teman menjadi investor ataupun menjadi pemilik daripada film, misalnya jadi produser juga gitu ya, ini kita jadi punya peran juga nih teman-teman untuk bisa tadi ikut memasarkan filmnya dan partisipasi untuk turut menonton dan mengajak teman-teman untuk semuanya ikutan nonton gitu. Per podcast ini kita udah ada 100-an investor yang
invest di film ini, dan ini satu gebrakan baru juga gitu ya. Ada ratusan orang yang berbondong-bondong untuk ikut menjadi pemilik daripada sebuah proyek film gitu ya. Nah, ini bukan cuma satu tapi 3. Nah, ini yang menjadi penting. Tapi mungkin teman-teman juga penasaran gitu, sebenarnya kunci sukses daripada film selain daripada pemilihan genre, pemilihan cast gitu ya, orang di belakang layar, ya tentu juga adalah pemasaran film itu sendiri. Nah, mungkin dari Mas Lukman nanti mungkin ditambahin sama Mas Jeremy. Sebenarnya pemasaran film yang bagus dan dari pengalaman itu yang bisa meledak itu yang seperti apa sih? Ini yang tadi aku bilang juga, menyambung tadi di awal Jeremy, bahwa sebuah film itu nggak ada template gitu. Oke. Termasuk dalam sisi marketing dan promosinya. Jadi setiap film itu menurut aku punya nyawanya masing-masing. Memang kita punya hal yang basic gitu. Kalau kita ngomong marketing dasar, kita mempromosikan sesuatu tuh kayak gimana. Tapi sebuah karya itu atau sebuah film itu, dia punya nyawanya sendiri yang harus benar-benar dikelola, dikulik, sehingga target untuk marketingnya tuh pas gitu. Nggak yang terus nyasar kemana-mana gitu. Ini yang menurut aku akan berhasil. Bagaimana dari awal kita sudah mengkonsepkan konsep promosinya dan marketing berdasarkan nyawa dari film itu sendiri, gitu. Dan juga target marketnya jelas gitu. Kita juga merasa gini loh, kan kayak tadi bilang film tuh ada selera, ada genre atau apa. Kan tentunya sebenarnya target marketnya udah jelas nih. Misalnya untuk anak muda, berarti poinnya kemana nih? Atau film yang ini kita nyasarnya ke komunitas dulu. Dari komunitas baru bisa jalan naik. Nah, itu yang tadi aku bilang, kita harus peka gitu. Kita harus juga terus ngulik gitu. Supaya bagaimana mempromosikan film ini baik dan tepat sasaran. Bisa aja promosinya gila-gilaan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya nggak tepat sasaran juga. Terlalu melebar gitu. Nggak targeted gitu. Just kan di sini bisa dilihat juga sangat jelas. Romeo itu kayak apa tadi? Keluarga. Of course, sasarannya keluarga. Of course, sasarannya berarti anak muda, ya kan? Bagaimana anak muda itu juga menjadi peran penting di dalam film Indonesia, gitu kan? Itu juga penting. Nah, kan kalau kita ngomong sekarang, sebagian besar penonton film Indonesia itu anak muda. Iya, persentasenya tuh gedean memang anak muda. Jadi memang mereka punya peran penting dalam main film Indonesia. Tentunya juga akhirnya perlu banyak konten-konten untuk mereka, gitu kan? Nah, gitu kan? Makanya target-target itu kita harus jelas dalam sebuah. Saya sama sebenarnya kayak bisnis juga kan. Kita memasarkan sesuatu, misalnya contoh handphone aja. Ada handphone yang kelasnya ini, kelasnya ini, kelasnya ini. Kenapa sih dia buat gitu? Karena yang kelas ini dia levelnya untuk dari B ke C gitu kan. Yang ini ke A. Tapi kan marketingnya tentu berbeda kan. Nggak mungkin marketing handphone yang kelas A sama dengan marketing yang handphone yang di CD gitu. Nggak nyambung jadinya. Gitu. Sama juga dengan film. Seperti itu sebenarnya, kayak gitu sih. Iya. Mungkin Mas Jeremy mau nambahin? Tadi apa ininya? Yang terkait strategi marketing yang sebenarnya bagus untuk film kan mungkin berbeda dengan industri lain gitu ya. Untuk cara pemasaran dan bisa menjadi booming itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, saya mau pick up highlightnya sedikit. Mungkin tadi kalau kalian nggak tuh, saya sama Lukman itu udah menjabarkan. Cuman gini. Pertama kita ngomong mengenai passionate dulu deh. Ya, kita mau memarketingkan apapun, tapi film itu kan adalah bagian dari soul sebenarnya, bagian dari nyawa. Oke. Kita tarik sedikit ke belakang dikit ya. Bagaimana kita memarketingkan barang yang baik? Pertama, barang yang baik itu barang yang harus punya spirit, passionate, soul-nya yang baik dulu deh. Dikerjakan dengan baik dan segala macam. Marketing ini kan merupakan lini terakhir. Atau lini shoulder terakhir nih dari suatu produk. Pada saat ininya sudah ada, saya percaya kok barang ini dikasih ke tempatnya yang benar itu akan dimakan dengan orang, gitu loh. Saya nggak percaya barang yang dikompres atau diprematurkan seolah-olah barang itu hebat dan segala macam, tapi pada saat dimarketingkan, karena penonton Indonesia mereka nggak stupid. Penonton Indonesia itu sudah berbagai macam film mereka nonton. Tapi pada saat kita mengambil satu bagian penting yang menyentuh hatinya, itu mereka sendiri yang akan bercerita. Nah, mungkin saya lebih ke sana gitu loh. Kalau teori marketing, praktek marketing segala macam ya semua orang juga bisa menurut saya. Tapi menurut saya dikomunikasikan dulu apa sih spiritualitas film tersebut, kayak Rukman bilang. Anak muda pengen datang.
Dia pengen mengambil dari 2 jam film itu, dia mengambil 5 poin aja di kepalanya. Gila nih, mirip gua nih. Gila, mirip bapak gua nih, mirip emak gua. Itu dia masukin, dia ceritain ke kawannya, gila loh, gini. Itu yang penting. Jadi viral marketing tadi itu, mulutnya kuat banget. Iya. Gitu. Karena kan orang pulang dari bioskop itu harus menyimpan. Kita nonton film Hollywood misalnya, minimum kita ngelihat gila ya, teknologinya keren banget ya. Mobil bisa dari bulan jatuh ke bumi nggak pecah ya, kan teknologi. Tapi kan orang enjoy. Gitu loh. Nah, kita lihat, oh si ini banyak clue kata-kata ya, karena di Romeo ini banyak sekali kata-kata yang pas mengena hati seseorang. Gitu loh. I see. Jadi benar-benar kita nanti memang harus benar-benar detail dan harus mengikuti uniqueness daripada setiap film itu gitu ya. Uniqueness film itu, ya itu yang mesti diartikulasikan ke marketing. Marketing yang mesti menyampaikan ke komunitas dan masyarakat gitu. Jadi film tuh nggak bisa dilihat satu paket utuh habis itu jual judul atau apa, tapi ambil soul-nya lah gitu. That's why yang tadi aku bilang punya nyawanya masing-masing. Rohnya gitu masing-masing. Itu yang diambil, ditarik, dimasukin ke tools marketing. Marketing itu kan tools, sosmed kan tools itu. Itu yang mesti dikomunikasikan. Jadi nggak bisa menganalisa film itu nonton sekali, 2 kali, habis itu langsung bikin proposal deck dimarketingkan. Nggak bisa. Benar. Sampai kita komunikasikan ke komunitas ataupun orang yang tepat juga. Nah, oke, kalau kita bicara tadi marketing segala macam, dari pengalaman dari Mas Jeremy mungkin sama Mas Lukman, itu ada nggak sih success story yang mungkin bisa di-share gitu ya, dari mungkin film-film sebelumnya gitu ya, pasti ada yang berhasil sama yang gagal. Nah, mungkin teman-teman juga pernah biar ada gambaran nih, kalau invest tuh memang ada potensi berhasil sama gagal. Nah, mungkin dari historical boleh diceritain pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya nggak akan cerita judul. Oke. Karena bagi saya itu unethical. Tapi saya pernah sebagai pemain. Gini lah. Mungkin Lukman juga tahu nih jawabannya. Waktu kita sebagai aktor membaca skenario, itu udah checklist pertama, kita tahu bahwa skenario itu tergarap dengan baik apa tidak. Oke? Setelah itu kita datang lihat siapa behind the gun-nya. Ngobrol, dari situ bisa ketahuan. Checklist kedua. Pengalaman saya biasanya yang sudah tidak bernyawa dari awal ini, biasanya itu tidak akan sukses. Biasanya ya, statistik saya nih, saya nggak sebutin. Biasanya itu nggak akan terlalu jalan di pasar. Kenapa? Karena barang ini nggak disayang dari awal. Pengalaman saya, barang yang disayang dari awal, ditekuni dengan baik, dinyawai dengan baik, biasanya itu sukses. Udah. Gua nggak bisa sebutin judul karena unethical, tapi itu masih ada. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya kembali kita bilang berulang-ulang, formulanya tidak ada, tapi kerjakan dulu dengan baik, bos. Gitu. Checklist-nya tadi ada sebenarnya, secara detailnya. Ya, mungkin Mas Lukman mau nambahin. Ya, kayak tadi Jeremy bilang bahwa skrip itu kan jadi fondasi ya. How come jadi bagus kalau fondasinya sendiri nggak kuat gitu. Dalam arti kata gini, kayak Jeremy bilang baca checklist pertama. Sama. Jadi kalau kita tuh, tapi ini based karena aku ngalamin berkali-kali, maksudnya berproses ya, bukan yang tiba-tiba langsung kayak gitu di awalnya. Jadi kalau sekarang tuh kita baca tuh kan kayak gini. Cerita itu kan kayak apa ya? Ya itu tadi refleks life kan. Sebenarnya ngomongin tentang kehidupan. Mau film superhero pun aja ngomongin tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang relationship. Kita ngomong yang film baru sekarang yang udah jadi banyak tuh sampai 10. Intinya film itu apa? Keluarga gitu kan. Tapi film itu action gitu, cuma dibalut dengan action. Nah, kalau aku tuh gitu. Kita baca skrip. Nggak mau nerusin aja. Buat aku tuh udah sesuatu. Berarti ada something yang nggak jalan. Nggak interested gitu kan. Balik lagi bagaimana juga orang-orang yang di dalamnya cukup serius gitu. Serius dalam mengerjakan ini. Passion. Dan dia punya apa ya? Kayak gini loh, bukan punya story yang kalau buat aku tuh yang sesuatu yang sangat relate sama masyarakat itu biasanya jalan. Gitu, bukan yang kayak ngawang-ngawang jauh di mana-mana gitu. Karena balik lagi masyarakat tuh datang nonton ke film itu kayak tadi Jeremy bilang, pengen ada yang dibawa, ini bapak gua nih, ini keluarga gua nih, kayak gini, sesuatu yang nyangkut sama mereka gitu, sehingga itu jadi hal yang bisa biar mereka cerita, mereka punya pengalaman, bahkan bisa jadi inspirasi buat mereka, ternyata mereka lagi ngalamin masalah yang sama gitu kan. Ya
aku nggak selalu film aku juga sukses gitu. Ada beberapa film, tapi biasanya udah punya feeling dari awal gitu. Feelingnya dalam arti kata bisa jadi sebuah skrip itu bagus. Tapi siapa di belakangnya ini juga jadi penting. Bagaimana proses direkturnya, bagaimana proses pemain yang lainnya. Pemain yang lain gitu, misalnya kita dalam satu produksi ya. Kalau kita nggak punya chemistry itu juga sulit. Chemistry dalam arti kata bukan berarti terkonek gitu aja, tapi kita tuh paham masing-masing karakter sehingga itu terbentuk yang akhirnya mengalir gitu, sangat mengalir, dan kita saling support each other gitu. Kita tahu bagaimana karakter ini berjalan. Nah, balik lagi tadi masalah tentang kesuksesan sebuah film, ya balik lagi ujung-ujungnya bagaimana film itu dipromosikan, dimarketingkan gitu. Tetap itu produk itu kan harus dipromosikan, dimarketingkan dan segala macam. Ya sulit juga, tapi kadang-kadang ya kadang-kadang juga jujur kayak ada yang tiba-tiba kita ngerasa bahwa ini bakalan sukses nih. Tapi ternyata enggak gitu. Tapi bukan berarti film itu jelek gitu. Ya kan? Ternyata film itu punya jalannya sendiri gitu, dari sisi yang mana gitu kan. That's the point gitu. Oke. Jadi memang kalau saya mendengar ini mungkin jam terbang itu menjadi penting sih teman-teman gitu ya. Jadi kalau lihat skrip langsung tahu ini ini jadi potensi sukses. Nah itu sebenarnya pengalaman itu. Betul. Sama juga kayak misalnya teman-teman yang mau misalnya tiba-tiba tertarik invest film, bukannya teman-teman pasti nggak baca skripnya, tapi dari inti cerita, dari premis gitu. Misalnya teman-teman, oh ini ceritanya begini. Terus berasa feeling, oh kok kayaknya nyangkut ya. Ini ada story yang menarik tentang hal-hal yang gue lihat nih. Atau apa gitu, atau gimana. Itu bisa jadi sesuatu hal yang buat kita tertarik kan. Kayak misalnya juga di bisnis kan juga kayak gitu. Kayak ada semacam tarikan-tarikan kimia ya. Kalau itu nggak bisa dibilang. Cuman kan kayak misalnya ngomong Romeo Ingkar Janji. Gitu. Tadi aku bilang, oh ini film yang kayak ngomongin tentang keluarga, latar belakang keluarga, terus ada drama percintaan, terus pemain-pemainnya misalnya ada yang bilang, oh ini Morgan udah jaminan gini-gini atau sutradaranya, ya itu bisa jadi patokan juga. Gitu. Iya. Jadi itu salah satu cara nih teman-teman untuk menentukan pilihan investasi juga, terutama di film tadi langsung di-share sama Mas Lukman Sardi. Nah mungkin karena kita juga sedang dalam proses untuk fundraising nih gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga akan mendapatkan berbagai macam benefit juga. Salah satunya nanti ketemu langsung dengan cash-nya dan segala macam di gala premier gitu kan. Nah mungkin ini jadi satu hal yang menarik gitu karena investor ini di sini bukan cuma menjadi investor biasa aja gitu, tapi punya attachment tadi ya Mas Lukman ya, yang bisa kita dapatkan juga, punya personal touch juga dengan berbagai orang di belakangnya juga. Nanti kita akan ketemu langsung dengan teman-teman investor semua. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi pemilihan tadi udah, kemudian juga cash-nya udah gitu kan. Sebenarnya ini mungkin sekaligus juga menjadi patokan buat teman-teman. Apa aja sih sebenarnya yang menjadi saran dari seorang Lukman Sardi dan juga seorang Jeremy Thomas ketika untuk orang yang baru, oh saya belum pernah invest di film gitu ya. Kemudian saya mau masuk gitu. Apa sih pesan-pesan ataupun pengalaman yang bisa di-share kepada teman-teman yang baru pertama kali mau masuk ke industri film sekaligus menjadi closing statement dari acara kita pada kesempatan hari ini. Mungkin silakan Mas Lukman Sardi. Passion sih, tadi seperti Jeremy bilang, passion. Kalau memang passionnya kuat gitu. Kita sama kan juga kalau kita mau berinvestasi sesuatu misalnya. Let's say misalnya yang sesimpel F&B. Aku suka banget sama kopi. Punya passion terhadap kopi. Akhirnya investnya ke situ. Gitu kan. Ya itu kan juga jadi satu yang menarik. Nggak pernah diundang aku tenaga. Nanti bro yang berikutnya. Voucher gitu kan. Jadi sesuatu yang kita merasa punya passion. Karena dari passion itu tentu kalau kita punya passion kita ngerjainnya tuh enak gitu. Atau kita bisa berpikirnya tuh nggak yang oh ini apalagi gitu. Jadi startnya dari situ. Dari passion tentunya kita melihat bahwa ada keuntungan di balik ini gitu. Bukan yang akhirnya cuma buang-buang duit gitu. Kita tentu harus lihat detail. Oke, kalau gue investasi, keuntungan apa nanti yang bisa gue dapat? Tentunya itu. Keuntungan itu tentu of course dalam bentuk uang balik atau keuntungan lain, tapi juga ada hal lain. Kayak tadi dibilang sama kamu kan ada in touch gitu, ada
kita bisa ketemu sama orang-orang yang di belakang layar. Jadi sebuah pelajaran baru lagi tuh buat kalian, bahwa begitu ketemu orang di belakang layar, terus ditambah dengan punya passion, tiba-tiba dapat pelajaran baru. Kan kita nggak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang investor karena punya passion, nantinya juga jadi filmmaker, ya kan? Nantinya juga jadi bagian orang-orang yang ada di industri film. Itu menurut aku yang paling penting. Balik lagi kayak tadi, 2 itu aja sebenarnya sih kalau menurut aku. Passion dan tentunya melihat keuntungan yang bisa didapat dari apa yang kita investasikan ini. Baik dalam jangka panjang dan jangka pendek gitu. Kalau cuman ya nyoba boleh, tapi kalau menurut aku kalau cuma nyoba-nyoba, udahlah. Untung nggak, mendingan jangan. Dan kalau menurut aku, kayak tadi aku bilang bahwa kita nggak perlu kok harus yang tiba-tiba merasa bahwa nggak bisa nih, gue nggak punya duit banyak gitu. Ini sangat terbuka banget buat semua gitu. Dan hitungannya sangat jelas gitu. Betul. Gitu aja sih. Betul. Jadi keuntungannya, benefit selain bukan cuma dengan uang gitu ya, tapi dengan pengalaman dan prosesnya itu juga menjadi penting tadi ya. Iya, dan jadi tahu gitu gimana juga proses sebuah film itu berjalan kayak apa. Nah, nanti kita nggak tahu kan, ada yang dari teman-teman investor tiba-tiba jadi eksekutif produser, jadi produser, tapi bisa jadi belajar dari sini juga gitu. Iya, benar. Nah, kalau dari Mas Jeremy nih, apa nih pesan-pesan buat teman-teman dan mungkin sekaligus menjadi closing statement yang paling berharga buat teman-teman? Sebenarnya sudah di-recap sama Lukman, cuman saya sedikit highlight lah. Kan judulnya investasi. Yes. Nah, kebetulan saya lihat investasi kalian ini benefitnya tuh uang yang diinvest, tapi benefitnya tuh varian benefitnya tuh banyak sekali. Bukan hanya di return, tapi juga di opportunity untuk bertemu dengan orang-orang di belakang layarnya. Karena itu yang mahal sebenarnya itunya. Ya, kalau investasi mau balik uang tuh instrumennya banyak sekali di Indonesia. Tapi orang yang invest di film pasti mereka punya passionate kayak Lukman bilang tadi. Dia udah selesai tuh satu tahap. Tahap keduanya dia ketemu lagi dengan orang-orang yang dia admire. Ya dia bisa masuk sebagai shareholder dari pemilik dari film itu. Kita pun akan respect dan menghargai mereka. Saya rasa ini beli satu dapat banyak kali ya. Invest satu dapat banyak gitu. Nah, ini mungkin yang harus dipikirkan, bagaimana mengkomunikasikan ini kepada mereka. Bukan hanya invest film dong berapa duit, tapi bukan, tapi banyak akses atau pintu yang kebuka lebar buat mereka. Nah, ini yang sangat tidak ada nilainya. Mungkin investasi nilainya gue nggak tahu 1 juta atau 5 juta atau 10 juta, tapi investasi network yang mereka dapat automatically mereka on board di situ. Iya, keren banget ya Jeta. Teman-teman buat yang mau memulai langkah pertama untuk start, ya just start gitu ya. Apalagi kalau teman-teman tadi punya passion dan benar-benar pengen juga dapat network dan masuk ke dalam ekosistemnya gitu ya, ekosistem di dunia perfilman. Nah, mungkin terakhir dari masing-masing mungkin boleh sampaikan ajakan nih buat teman-teman untuk bergabung juga nih di project film kita yang sedang di listing bersama dengan Adea Pictures dan Bishare. Silahkan mungkin dari Om Lukman dulu. Oke, teman-teman semua, mungkin tadi udah juga dengar kita lagi ngobrolin tentang ada sebuah 3 project film bersama Adea Pictures dan Bishare yang kita pengen teman-teman di sana yang punya passion ikut terlibat. Bukan dalam arti kata cuma sekedar sebagai investor yang menaruh uang, tapi bagaimana juga teman-teman turut juga memajukan industri film ini. Kalau teman-teman kan pasti begitu mencintai film Indonesia, pasti akan juga terus serta dan punya networking tadi dibilang. Jadi menurut kita ini kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang dulu kayaknya mungkin sulit didapat gitu ya, kalau kita punya keinginan untuk invest atau terlibat dalam sebuah film itu kayaknya gimana caranya susah, haracaannya orang-orang tertentu, tapi ini bisa semua orang ikut. Apalagi 3 film itu gambarin banget tentang 3 film yang menjadi tontonan utama, genre tontonan utama masyarakat Indonesia. Jadi segera aja lihat dan lakukan. Oke, siap, mantap. Mas Jeremy mungkin silahkan. Saya rasa cukup lah udah ter-recap ya. Bahasa simpelnya invest 1 dapat banyak gitu. Dan siap. Itu yang mahal karena komunitas, people, expert yang udah dibangun oleh Lukman 40 tahun, teman-teman yang industri lainnya. Pada saat mereka on board,
mereka langsung menjadi komunitas film kan kita juga happy gitu. Iya. Bagi kita ada satu statement Lukman yang bagus tadi. Bahwa ingat loh, film itu nggak berdiri sendiri. Film itu tuh elemennya paling besar tuh penonton. Gitu loh. Jadi dengan melibatkan investor yang mungkin mereka juga penonton film, ya artinya kan mereka akhirnya ngeblend kan. Dan ini formula ini kan belum ada ya, makanya thanks to Bishar gitu. Kalau bisa jangan ada Bishar yang lain gitu. Ya udah itu aja lah. Iya. Thank you Mas Jeremy. Iya, jadi buat teman-teman yang penasaran gitu ya, langsung aja nanti cek detailnya. Kita saat ini sudah live juga di website kita di bishar.id dan juga aplikasi kita di Google Play dan App Store. Karena di sana teman-teman bisa langsung cek detailnya, apapun yang kita sampaikan di sini semuanya ada detailnya dalam proposal gitu ya, yang memang sudah ada di platform Bishar. Dan sekali lagi buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi produser film gitu ya, ini saatnya mengambil langkah pertama untuk invest bukan cuma 1 film tapi 3 film gitu ya. Ada Romeo Ingkar Janji, ada Tulang Belulang Tulang, dan juga The Hole. Nah ini tentunya orang belakang layarnya tadi juga sudah sangat berpengalaman di bidangnya, dan tentunya ini menjadi langkah yang baik ketika teman-teman bingung, oh saya mau mulai dari mana? Nah ini sekarang kesempatan. Mungkin itu aja dari saya, dan tentunya jangan sampai kehabisan karena kita punya special offer untuk gala premier tadi, nggak semuanya loh ternyata. Jadi memang ada kuotanya dan terbatas gitu ya. Nanti bisa cek ketentuannya, dan juga masih ada dapat tiket nonton gratis juga dari partnership dengan Bishar dan Kemenparekraf, karena acara ini juga didukung langsung juga oleh Kemenparekraf. Jadi kita saling kolaborasi lah antar ekosistem gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Thank you banget Mas Jeremy. Thank you. Sama-sama. Thank you Mas Lukman. Oke, see you in the next video. Bye bye. Bye.